Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Sudah lama kita tidak bertemu. Kini tak terasa sudah masuk kita ke tahun 2021. Semoga di tahun ini kalian bisa lebih semangat lagi belajarnya. Ya, kita lanjut saja langsung ke materi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Apa maksudnya? Yaitu fungsi komposisi itu adalah gabungan dari beberapa fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi komposisi, maka kita pelajari dulu tentang operasi aljabar pada fungsi. Operasi aljabar itu artinya bentuk penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian pada fungsi. Operasi aljabar yang pertama yaitu untuk penjumlahan. Nah, suatu fungsi itu dapat dijumlahkan jika nilai yang ada pada variabel itu sama. Di sini misalnya kita ingin menentukan nilai fx ditambah gx. Nah, di sini kita lihat unsur x kuadrat itu pada fungsi gx itu tidak ada, berarti langsung saja kita tambahkan. Berarti di sini x kuadrat ditambah. Nah, di sini untuk variabel x, di sini ada nilai 2x, di sini ada nilai x. Jadi 2 ditambah 1 berarti jadi 3x. Nah, kemudian di sini ada angka min 15. Min 15 ditambah min 3 berarti jadi min 18. Jadi fx ditambah gx sama dengan x kuadrat tambah 3x dikurang 18. Ini untuk penjumlahan. Selanjutnya untuk pengurangan. Nah, sama seperti bentuk penjumlahan, suatu fungsi itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan yaitu apabila variabelnya itu sama. Jadi di sini kalau kita tulis fx dikurang gx berarti sama dengan x kuadrat. Berarti kita tulis x kuadrat. Nah, di sini selanjutnya ada variabel yang sama itu adalah x dengan x. Berarti 2x dikurang x jadi 1. Jadi berarti plus x. Kemudian min 15 dikurang min 3. Min ketemu min berarti jadi plus. Jadi min 15 ditambah 3. Berarti jadi min 12. Nah, jadi ini hasilnya fx dikurang gx. Nah, selanjutnya tambah kurang ini bisa juga dibagi. Jadi fx dibagi gx. Berarti di sini kita tulis x kuadrat tambah 2x min 15 dibagi dengan x min 3. Nah, untuk pembagian maka ini bisa bentuknya disederhanakan. X kuadrat plus 2x min 15 ini adalah bentuk kuadrat, di mana bentuk kuadrat ini bisa kita sederhanakan menjadi suatu bentuk pemfaktoran. Berarti di sini karena x berarti difaktorkan, di sini pun juga adalah x. Kalau dikalikan hasilnya min 15. Berarti 15 itu bisa 5 kali 3. Nah, di sini nilainya negatif, berarti salah satu ada yang min, salah satu ada yang plus. Kemudian dibagi dengan x min 3. Coba kita cek dulu hasil pemfaktorannya sudah benar atau salah. X kali x jadinya x kuadrat. X dikali 3 jadi plus 3x. Min 5 kali x jadi min 5x. 3 dikurang 5 berarti kan jadinya min 2. Nah, berarti di sini kita salah. Berarti di sini harusnya positif, yang negatif adalah yang di sini. Nah, gitu. Kita cek lagi, jadi ini min 3x tambah 5x jadi 2x. 5 kali min 3 jadi min 15. Berarti benar ya. Nah, ini karena di sini ada unsur yang sama, maka kita bisa bagi. Maka hasilnya jadi x plus 5. Jadi fx dibagi gx maka hasilnya adalah x plus 5. Nah, selanjutnya bentuk operasi aljabar yang berikutnya adalah perkalian.
yaitu fx dikali gx. Berarti sama dengan x kuadrat tambah 2x min 15. Nah, karena perkalian kita buat dalam kurung saja. Dikali dengan x min 3. Nah, pada perkalian ini berlaku sifat asosiatif. Fx dikali gx. Yang pertama, x kuadrat dikalikan x berarti jadi x pangkat 3. X kuadrat dikali min 3 berarti jadi min 3x kuadrat. 2x kali x jadi plus 2x kuadrat. 2x kali min 3 berarti jadi min 6x. Min 15 kali x jadi min 15x. Min 15 kali min 3. Min kali min berarti jadi plus ya. Jadi plus 45. Nah, di sini karena ada unsur yang sama, maka kita jumlahkan. Di sini ini tadi x pangkat 3, tetap kita tulis lagi. Nah, ini x pangkat 2, ini juga x pangkat 2. Tinggal kita lihat koefisiennya. Min 3 ditambah 2, berarti jadi min 1. Berarti langsung aja kita tulis min x kuadrat. Min 6, ini x dengan x variabelnya sama, maka bisa kita jumlahkan. Min 6 min 15 berarti jadi min 21x. Terakhir ditambah 45. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah hasil fx dikali gx. Ya. Nah, jadi ini operasi aljabar pada fungsi, yaitu ada bentuk penjumlahan, pengurangan. Ini tadi pembagian ya, ini pembagian. Kemudian yang keempat ini adalah perkalian. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk lagi ke bentuk fungsi komposisi itu sendiri. Fungsi komposisi itu artinya adalah gabungan dari beberapa fungsi. Jadi bisa gabungan lebih dari 2 fungsi. Nah, di sini misalnya tadi ini ada fungsi fx, fungsi gx, kita tambahkan lagi ada fungsi hx misalnya. Hx-nya misalnya adalah 2x plus 5 misalnya. Nah, apa maksudnya fungsi komposisi? Nah, kalian pada pertemuan yang lalu kan sudah belajar tentang suatu fungsi. Ini misalnya adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Nah, pada A ini ada anggotanya adalah X. Dari X ini dilanjutkan oleh suatu fungsi F. Maka B di sini menjadi fx. Jadi F dipetakan oleh X. Jadi fx. Nah, dari fungsi fx ini dilanjutkan lagi oleh fungsi G. Maka di sini G ini jadi G dipetakan oleh fx. Nah, gabungan dari 2 fungsi ini bisa kita tuliskan menjadi F bundaran G X. Jadi komposisi fungsi ini disimbolkan dengan tanda bulat seperti O ini. Ini dibacanya adalah bundaran. Nah, dimana untuk menentukan hasil dari bundaran itu kita mulainya dari sebelah kanan. Jadi yang X kemudian berarti ini kebalik ya. Berarti ini tadi dituliskan adalah komposisinya namanya adalah G bundaran fx. Karena tadi fungsi X dimasukkan ke dalam fungsi F. Jadi ini kemudian dilanjutkan lagi ke dalam fungsi G. Maka untuk G bundaran fx ini berarti bisa dituliskan G dalam kurung fx seperti ini.
Nah, kalau yang tadi, kalau ditulisnya F bundaran G X, berarti itu artinya apa? Jadi F-nya di sini tetap kita tuliskan, kemudian substitusi dengan nilai GX. Nah, jadi untuk cara kerjanya ini dimulainya dari sebelah kanan atau dari belakang. Jadi kalau di sini F bundaran GX artinya GX yang dimasukkan ke fungsi F gitu. Nah, di sini misalnya kita ingin menentukan nilai dari G bundaran F X. Maka kita tulis dulu definisinya. Artinya G-nya di sini kita tulis, kemudian substitusi dengan nilai Fx. Seperti ini. Nah, jadi ini G. Nah, tadi di soal kita sudah menentukan nilai Fx-nya itu adalah ini. Berarti di sini kita isi dengan nilai X kuadrat tambah 2X min 15. Gitu. Nah, kemudian nilai ini kita substitusi ke dalam nilai G. Nah, tadi jadi nilai ini tuh kita anggap sebagai nilai X. Tadi nilai G-nya itu adalah X min 3. Maka X di sini kita ganti nilainya dengan X kuadrat tambah 2X min 15. Kemudian dikurang 3. Gitu. Nah, sehingga dapat kita bisa langsung mengurangin dengan yang unsurnya sama. Berarti di sini X kuadrat tambah 2X min 15 min 3. Berarti jadi min 18. Ya, maka ini nilai dari G bundaran Fx. Nah, sekarang kita cari nilai dari F bundaran G X. Nah, kalau tadi depannya adalah G, sekarang depannya adalah F. Maka kita tuliskan dulu definisinya. F bundaran GX itu artinya GX yang disubstitusi ke dalam fungsi F. Maka di sini F-nya kita tulis, kemudian substitusi dengan nilai GX. Seperti ini. Nah, berarti di sini F-nya ini tetap kita tulis, kemudian kita substitusi dengan nilai GX. Nah, tadi GX di situ nilainya adalah X min 3. Gitu. Nah, jadi ini Fx. Jadi ini kita anggap adalah sebagai nilai X. Nah, kemudian tadi Fx itu adalah ini. Gitu. Nah, berarti di sini Fx ini Fx. Nah, di sini kan tadi nilainya X kuadrat. Nah, X kuadratnya itu adalah nilainya X min 3. Jadi di sini X min 3 dikuadratkan ditambah 2. X-nya itu adalah X min 3. Kemudian dikurangin 15. Nah, sehingga jadi, nah, karena ini bentuk kuadrat, maka kalian harus mengingat dulu. Kalau misalnya bentuk X min 3 kuadrat itu kan artinya X min 3 kali X min 3 ya. Nah, berarti ini jadinya adalah X kuadrat. Ini min 3X. Kalikan ke sini jadi min 3X. Ini kalikan min 3 kali min 3 jadi plus 9. Jadi sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Nah, ini berarti hasilnya adalah X kuadrat min 6X plus 9 ditambah. Nah, ini karena dalam kurung berarti artinya dikalikan. 2 dikali X berarti jadi 2X. 2 kali min 3 jadi min 6 min 15. Nah, sehingga jadi X kuadrat
min 6 ditambah 2x, ini kan x dengan x, maka kita tinggal lihat konstantanya atau variabelnya. Min 6 ditambah 2 berarti jadi min 4x. 9 dikurang 6, 3 dikurang 15 berarti jadi min 12. Nah, ini tadi nilai dari F bundaran GX. Nah, bagaimana hasilnya? Ternyata di sini G bundaran F itu nilainya tidak sama dengan F bundaran GX. Nah, jadi untuk mengkomposisikan fungsi ini tidak boleh terbalik gitu. Jadi kalau misalnya G bundaran Fx, maka itu artinya Fx yang disubstitusi ke dalam fungsi G. Sedangkan kalau F bundaran Gx berarti Gx yang disubstitusikan ke dalam fungsi F. Seperti itu. Nah, ini adalah komposisi dari dua fungsi. Nah, bagaimana kalau misalnya ada 3 fungsi? Tadi kan di sini Ibu tuliskan F, G, H. Nah, maka caranya sama saja. Tinggal satu-satu kita komposisikan. Kalau enggak sekarang masih tentang dua fungsi, tapi menentukan nilainya. Menentukan nilai dari fungsi komposisi. Nah, misalnya di sini ada F bundaran G X. Nah, di mana X-nya itu nilainya adalah 2. Nah, kalau di sini ada nilai 2, maka caranya sama saja seperti yang tadi. Jadi F-nya itu kita tulis dulu, kemudian substitusi dengan nilai G2. Nah, di sini ini F-nya tetap tulis dulu, maka kita memulai dari fungsi G. Gx di mana X-nya itu bernilai 2. Jadi di sini G2, maka kan kita tinggal menggantikan, artinya nilai X-nya itu adalah 2. Berarti di sini G2 itu artinya dalam kurung 2 dikurang 3. Dari sini G2 berarti 2 dikurang 3. Berarti sama dengan F 2 dikurang 3 min 1 ya. Nah, berikutnya tinggal kita substitusi nilai min 1 ini ke dalam fungsi F. Nah, tadi Fx-nya itu adalah x kuadrat plus 2x min 15. Artinya X-nya di sini tinggal ganti dengan nilai min 1. Berarti di sini jadi min 1 dikuadratkan ditambah 2 kali X-nya adalah min 1 dikurang 15. Berarti sama dengan min 1 kuadrat. 1, 2 kali min 1 berarti min 2, min 15. Berarti tetap di sini kita tulis min 15. Maka tinggal dihitung. 1 dikurang 2 berarti min 1, min 1 min 15 berarti jadi min 16 gitu. Nah, misalnya di sini jadi caranya bisa seperti ini, bisa juga caranya seperti ini nih. Kan tadi F bundaran Gx itu adalah hasilnya adalah yang ini ya. X kuadrat min 4x min 12. Jadi bisa saja kita nyari X dulu, baru terakhirnya tinggal kita ganti X-nya itu dengan 2. Maka di sini kita ganti di bawah aja deh. Tadi kan pertanyaannya itu adalah F bundaran G untuk nilai 2. Nah, maka artinya kita tinggal substitusi aja nilai 2 ke hasil akhir ini. Karena tadi kan fungsinya itu sudah dikomposisikan. Nah, berarti di sini X-nya tinggal kita ganti dengan 2.
berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 dikurang 12. Jadi 2 kuadrat 4. 4 kali 2 8 dikurang 12. Jadi 4 dikurang 8 min 4. Min 4 dikurang 12 jadi min 16. Nah ternyata kan sama nih hasilnya. Ini min 16, ini pun juga min 16, seperti itu. Jadi kalau ditanya menentukan nilai fungsi komposisi, jadi bisa dengan cara yang pertama seperti ini. Dari awal tinggal substitusi nilainya itu ke setiap fungsinya. Atau bisa juga dengan cara kedua kayak gini. Jadi cari dulu bentuk umumnya. Ini dari X masuk ke G masuk ke F sehingga dapatlah hasil komposisinya. Baru kemudian tinggal diganti nilai X-nya ini dengan nilai 2 seperti soal yang ditanyakan gitu. Maka akan sama hasilnya min 16. Ya. Itu kalau ditanyakan menentukan nilai dari fungsi komposisi. Nah, semoga dari beberapa contoh ini kalian sudah mulai sedikit memahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke komposisi dari 3 fungsi. Jadi di sini misalnya F bundaran G bundaran H X seperti ini. Nah, maka untuk menentukan komposisi dari 3 fungsi sama saja caranya seperti yang tadi. Jadi pertama F-nya kita tulis dulu, kemudian buat dalam kurung G, kemudian dalam kurung lagi HX seperti ini. Nah, jadi mulai mensubstitusinya itu dari sebelah kanan atau dari belakang. Jadi kita hilangkan atau substitusi satu persatu. Jadi ini kan ada 3 fungsi nih, jadi kita hilangkan dulu yang fungsi HX-nya atau kita substitusi. Jadi F-nya tetap ditulis, G-nya juga tetap ditulis. Nah H-nya ini kita substitusi dengan yang ada di soal. HX tadi nilainya adalah 2X plus 5. Seperti ini. Nah tadi satu fungsi sudah kita hilangkan, kemudian kita masuk ke fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua jadi F-nya tetap kita tulis. Nah selanjutnya kita masuk ke fungsi GX. Jadi ini adalah anggap sebagai nilai X. Tadi GX itu adalah nilainya X min 3. Jadi X di sini diisi dengan 2X plus 5 dikurang 3. Seperti ini. Nah, di sini karena ada variabel yang sama, jadi di sini ada angka dengan angka, maka ini bisa diselesaikan dulu. Jadi di sini 2X 5 dikurang 3 jadi plus 2. Nah, seperti ini. Baru kan tinggal satu fungsi lagi. Nah, baru terakhir kita masukkan ke fungsi fx. Jadi anggap ini adalah sebagai variabel x gitu. Seperti ini. Jadi di sini kita tulis fx x kuadrat. Nah, x-nya itu adalah ini. Jadi di sini 2x plus 2 kuadrat ditambah 2. X-nya itu adalah 2x plus 2. Gitu. Dikurang 15. Nah, seperti itu ya. Jadi karena di sini ada bentuk kuadrat, maka kita harus uraikan dulu, cari dulu nilai dari 2x plus 2 kuadrat. Berarti artinya 2x plus 2 dikali 2x plus 2. Maka kita kali silang. Jadi ini jadi
4x kuadrat ini plus 4x ini plus 4x plus 4, jadi 4x kuadrat 4 tambah 4 jadi plus 8x tambah 4. Nah, baru di sini kita tuliskan lagi F bundaran G bundaran H X sama dengan 4x kuadrat tambah 8x tambah 4. Nah, ini karena adalah perkalian maka kita kalikan ke dalam. 2 kali 2x jadi plus 4x. 2 kali plus 2 berarti plus 4 dikurang 15. Jadi sama dengan 4x kuadrat. Kita lihat unsurnya sama, di sini x, di sini juga x. Jadi 8 ditambah 4 berarti plus 12x. Kemudian 4 ditambah 4 8, 8 dikurang 15 berarti jadi min 7. Nah, jadi ini adalah nilai dari F bundaran G bundaran H X. Seperti itu. Nah, apakah sama kalau misalnya yang ditanyakan G bundaran F bundaran H X? Nah, apakah sama juga jika yang ditanyakan komposisi fungsinya itu adalah H-nya duluan? H bundaran G bundaran F X. Nah, apakah sama? Nah, coba kalian buktikan ya. Kalian lanjutkan. Ya, jadi cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini dari Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika masih ada beberapa yang masih kurang kalian pahami, coba diputar lagi videonya satu persatu perlahan-lahan. Dicoba lagi, nanti lama-lama kalian akan memahaminya. Dan kalau misalnya ada kesulitan, kalian bisa menghubungi Ibu lewat nomor WA. Ya. Tetap semangat ya belajarnya. Gunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.